Hai, assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Terus Manita di channel yang sama. Dan kali ini kita akan membahas sedikit atau sekilas tentang film horor. Yap, KKN di Desa Penari. Sebuah film yang sempat tertunda ya 2 tahun dan sekarang baru dirilis di bioskop. Dan film KKN di Desa Penari ini viral di Indonesia karena berawal dari cerita nyata. Jadi seserem apa film dari KKN di Desa Penari ini? Siapin cemilan kalian dan ini dia videonya. Check it out. Dimana film ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 6 mahasiswa yang bakal melakukan kuliah kerja nyata atau KKN di tahun 2009. Memang sih dalam cerita ini dari kampus mana mereka berasal atau fakultas mana, semua itu disamarkan. Yang jelas mereka ini mahasiswa angkatan 2005 dan 2006. Nah, singkat cerita, jadi mereka ini menemukan sebuah desa yang cocok untuk mereka melakukan KKN di sana. Sebuah desa yang sangat terpencil, berada di dalam hutan, dan untuk menuju ke desa itu tidak bisa menggunakan mobil. Kebayang gak sih guys? Untuk mencapai desa itu, jadi mahasiswa ini hanya bisa pakai sepeda motor. Kebetulan desa ini tepatnya itu berada di daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, di hari pertama sampai di desa itu, jadi aura mistisnya itu sudah kerasa sama mereka. Banyak hal-hal aneh yang mereka temui, mulai dari bertemu kakek-kakek yang seolah memberi isyarat kepada Nur, salah satu tokoh di film itu, untuk tidak memasuki Desa Penari. Ya berarti di desa itu memang ada sesuatu gitu ya, bukan desa biasa. Ada penunggunya. Dan memang benar ternyata KKN mereka itu tidak berjalan seperti biasa. Dan salah satu mahasiswa yang bernama Nur ini, dia ini memang sangat sensitif ya dengan hal-hal yang mistis dibandingkan teman-temannya yang lain. Nah, Nur ini sempat ngusulin gak usah jalan di desa ini gitu. Tapi si Widya bersikukuh untuk tetap di desa itu. Ya, hal-hal seperti itu biasa ya. Ada orang-orang yang terkadang tidak percaya dengan hal-hal mistis sebelum mereka itu mengalaminya sendiri. Nah, Nur ini bisa melihat perempuan menari di atas pepohonan. Makhluk hitam berbulu dengan mata merah menyala sedang menatap dia. Seolah seperti marah, memperingatkan, gak suka sama mereka ini. Ketika mereka ada di desa ini, memang ada beberapa peraturan yang tidak boleh dilakukan atau dilanggar oleh mahasiswa. Awalnya sih kedatangan mereka ini sempat ditolak oleh kepala desa di sana. Karena desa ini memang belum pernah ada mahasiswa yang berani melakukan KKN. Tetapi karena mahasiswa ini sudah memohon-mohon agar diizinkan untuk melakukan KKN di sana, ya akhirnya kepala desa mengizinkan. Salah satu aturan yang disampaikan oleh kepala desa adalah tidak boleh memasuki tapak tilas. Katanya sih kepala desa yang bernama Pak Prabu ini takutnya nanti kalau mereka memasuki tapak tilas ini, mereka itu akan tersesat dan pihak desa tidak bertanggung jawab terhadap mereka. Tapi menurut si Nur yang bisa merasakan hal-hal mistis atau punya indera keenam ini, kayaknya nih bukan karena itu deh alasan kenapa tapak tilas ini tidak boleh dimasuki. Pasti kepala desa ini menyembunyikan sesuatu. Nah, seiringnya waktu hal-hal mistis, keanehan mulai terjadi. Rupanya penunggu di desa itu adalah Badarawuhi. Tepatnya hantunya lah. Biasa gitu kan, setiap desa itu kan punya hantunya masing-masing ya kan. Nah, di alam gaib di Desa Penari ini, Badarawuhi ini adalah seorang penari ular yang menari sepanjang waktu untuk menghibur warga penari. Rupanya dia ini suka mencari mangsa, yaitu anak-anak muda yang berdarah hangat. Pantas saja di awal masuk tadi dia itu memperlihatkan diri kepada Nur dengan wajah tersenyum. Ada mangsa baru nih, welcome gitu ya. Masing-masing dari mahasiswa ini mulai merasakan terganggu ya dengan makhluk-makhluk asing di desa itu. Hantu-hantu di sana itu seperti tidak menyukai mahasiswa ini. Rupanya di antara mahasiswa ini ada yang saling menyukai. Mereka ini tadi kan berenam. Ada Nur, Yu, Widya, Bima, Anton, dan Wahyu. Cerita film ini sendiri memang bertumpu pada Nur dan Widya. Jadi si Bima ini rupanya suka sama si Widya. Jadi dia ini berusaha mempelet si Widya dengan meminta bantuan pada Badarawuhi. Tapi dengan syarat Bima ini harus mengambil sebuah mahkota yang ada di tapak tilas yang dilarang oleh kepala desa tadi. Ya gitulah, kadang cinta itu bisa membuat orang melakukan apa saja, bahkan untuk hal-hal yang tidak boleh atau dilarang, menyekutukan Tuhan. Nauzubillah.
Oke, di lain sisi ada Ayu nih yang juga melabuhkan hatinya itu kepada si Bima. Nyan, itu sama seperti lun galak ke gata-gata galak ke go. Amburadurlah cerita cinta segitiga ini dan terjadilah hal-hal yang perlu disensor itu antara si Ayu dan Bima. Oke, balik lagi ke si Nur. Ada untungnya si Nur nih, dia ini punya seorang pelindung gaib. Hal itu juga yang membuat ia itu aman dari gangguan Badarawi. Awalnya target Badarawi ini memang si Nur karena dia ini juga berdarah hangat. Oke, seperti apa perseteruan dan horor mereka? Apakah mereka bisa keluar dengan selamat dari desa itu? Cerita KKN di Desa Penari ini memang tersebar dua versi. Ada versi Widya dan Nur. Silakan simak ceritanya di bioskop agar lebih menjawab rasa penasaran teman-teman semuanya. Bagaimanapun hasil akhirnya, ada kabar juga bahwa Widya dan Ayu tidak berhasil sama. Tetapi banyak hikmah yang bisa kita petik seperti menghargai adat dan budaya suatu daerah, berperilaku sopan dan santun, menjaga etika, dan yang paling penting jangan menyekutukan Allah. Dan bagi kalian mahasiswa, berhati-hatilah saat melakukan KKN. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Dok. Nek saya mbah nggak bisa bantu.